Ya betul, betul. Wah, kalau ini bukannya ada dalil ya? Pertanyaan Allah itu nggak boleh, perbuatan Allah nggak bisa ditanyakan. Bukannya gitu? Bukannya gitu ya? Nah, Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, "La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun." Dia Allah tidak ditanyai tentang apa yang diperbuatnya. Kalau ditanya, "Kenapa Allah antum menurunkan Quran dengan bahasa Arab?" Wah, kita nggak nanya itu. Nah, itu masalahnya bukan narasi. Kalau antum tanya hikmah mungkin bisa dijawab, tapi kalau antum tanya alasan Allah ya kami nggak tahu. Ya gampangannya begitu lah. Gampangannya yang mana itu? Ngeri. Nah iya, pertanyaan ini seperti Gampangannya bercanda yang mana? ini, Duh, bukan bercanda, itu serius. Kan bedanya cuma Anda bercanda. memaksakan sebentar. Masalahnya kan Anda Bercanda, cuma bukan memasalahkan bercanda. narasi yang kurang tepat. Sebenarnya kan Masalah apa? narasi Pak. yang kurang tepat. Beda. Bukan tidak tepat, memang Narasi. berbeda. Narasinya berbeda. Antara narasi mempertanyakan alasan atau perbuatan Allah itu satu konteks. Narasi satu lagi menanyakan hikmah, itu konteks yang berbeda. Antum menanyakan Pak. hikmah atau menanyakan kenapa Allah? Nah, nah iya itu maksud saya itu gini. Apa ya? Bentar. Nggak nemu saya logikanya itu. Tapi begini, maksud saya itu ketika sesuatu yang ditanyakan itu kita sudah paham maknanya apa, ya udah jawab aja. Belum Itu tentu. komunikasi ya. Nanti kalau ada perbedaan, ini definisinya berbeda apa yang dimaksud, itu baru didiskusikan lagi. Jadi jangan terlalu memasalahkan yang tidak ada. Bukan mempermasalahkan Bapak, kami mengarahkan antum. Kan Nah, ad-dinu ini nasihah. Agama itu kan saling menasihati. Makanya kami bilang, apa kalau pertanyaan antum itu menanyakan alasan Allah, Bapak, kami jawab, Allah itu perbuatannya nggak ditanyai. Kan itu jawaban yang ya betul. bermanfaat, saya rasa ya. Iya betul. Bukan menyalahkan. Iya betul. Kecuali Bapak tidak ingin dikritik ataupun maksudnya diluruskan ya. Ini susah juga. Yang bikin biasanya gini, yang bikin ribet itu ya begitu. Seharusnya kita paham apa maksudnya, tapi kita Nah, Pak, kami memang tidak paham. Kami memang Meng- tidak paham pertanyaan Bapak, makanya kami tanya balik tadi, apakah ini atau ini? Kami bukan maha tahu, Bapak, makanya kami tanya. Kalau orang Mas mau ke saya lupa logika, ada sebuah logika kayak semacam itu saya. Apanya? Ya udah, kita balik lagi aja ke apa pembahasan tadi ya. Apa anggaplah itu apa hikmatnya? Hikmah Al-Quran dengan bahasa Arab. Coba apa? Nah, ya itu pertanyaan. Coba dicari dulu ya. Mana ya saya baca kemarin? Bisa juga dengan melihat dari surat Yusuf ayat 2, Ustaz. Kalau nggak lihat gitu ya, wa ma anzala alaikum arabian alangalakum tuflihun atau takun itu ya. Kalau nggak salah sih ya. Takilun. Takilun, nah iya. Sesungguhnya Wa ma kami anzala menurunkan, Quran arabian alangalakum artinya Kidemang, takilun. Dan tidaklah kami turunkan alaikum kepada kalian semua Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian semua itu berpikir. Kalau setelah bahasa takilun kan berpikir ya, agar kalian semua itu berpikir mungkin gitu ya, takilun atau gimana tuh, mengerti. Soalnya saya pernah dengar aja ya. Kalau dari ada yang ustadz yang ngomong itu, ya karena Nabi Muhammad adanya di Arab dan berbahasa Arab gitu. Ada yang ngomong begitu. Saya jawab dengan Al-Quran. Hanya. Saya jawab dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah menjawabnya. Nah, pada surat Yunus ayat 2 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci Qur'anan, ya, berupa Quran, Al-Quran Arabiyyan, berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Nah, ini Al-Quran sudah menjawab pertanyaan Bapak. Artinya Allah Maksudnya sudah apa itu? menjawab. Maksudnya apa? Artinya Bapak supaya lebih mengerti dan juga lebih berpikir kenapa Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Jadi Bapak ya harus belajarlah bahasa Arab. Itu yang Belajarlah ditanyakan, dulu. Pak. Lah iya, itu yang ditanyakan, Bapak. Itu jawabnya Pak sudah. Makanya, kenapa? Ya itu. Lah iya, kan tadi disuruh berpikir. Enggak, itu hikmah yang bisa kami jelaskan, Pak. Tapi kalau antum bertanya jauh lebih, itu bertanya kenapa Allah? Kalau ditanya apa hikmahnya yang bisa dipahami oleh manusia, sebagaimana dijelaskan tadi sama Ustaz Santo, dan itu sesuai sebagaimana yang ada dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Ibnu Asyur. Begitu juga penjelasan beliau. Iya, saya paham itu. Tapi kalau apa ya? Apa gampangannya, hikmahnya untuk berpikir karena itu berbahasa Arab. Di ayat lain juga banyak disuruh berpikir pun tanpa bahasa Arab itu banyak. Gitu loh. Coba apa salah satu contohnya? Ya cari sendiri lah, kita semua paham lah di Al-Quran itu buset. sedikit-sedikit. Kalau saya sebutin gimana? Ya, saya Enggak, kan minta, Pak. Iya, bahasanya itu kayak Pak, kita di sini bukan ngetes loh. Memang pengen Iya, Pak. tahu. itu bahasanya sampai ngetes saya. Allah, wallahi Pak, saya nggak ada ngetes, antum jangan suzon Ya. sama saya. Demi Kamu Allah, tahu saya nggak ada? ngetes. Enggak gini loh Pak. Kalau ngomong itu gini Pak. Kalau sampean udah tahu, Saya sudah nggak selesai. tahu. Nggak tahu, Jangan- nggak ada. Cuma ayat itu tuh suruh manusia berpikir. Saya nggak tahu yang lain kalau ada. Iya. Memang Wallahi. ada. Sampean nggak jujur. Saya udah malas kalau Saya nggak ngomong tahu orang yang lain. mana. Saya nggak bilang nggak ada kok. Nah, kenapa ya saya disalahpahami mulu dari tadi? Ya wes lah Pak, lagi sensi mungkin antum. Bukan lagi sensi Pak. Gini, bukan lagi sensi. Kita semua tahu ayat apa Al-Quran itu isinya Artinya disuruh antum- berpikir. Artinya Gitu loh, antum Pak. pingin ada jawaban yang lebih gamblang ya Pak, dari jawaban dari Allah ya. Kan Allah sudah menjawab itu ya dari surat Yunus ayat 2. Terus Nah, Ini Pak, artinya hikmah lain kan. Pak, ini kan diskusi kan. Kita kan harus saling berbagi ilmu. Kalau jenengan tahu ya dibagi. nah gini loh Pak, kalau sampai nggak tahu Pak, hal-hal umum misalkan ibu kota Jakarta itu apa? Coba sebutin apa? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Saya orang Aceh. Maaf itu konyol Pak, itu loh ya. Apa Ibu kota konyol? Indonesia, ibu kota Saya- Indonesia itu apa? Ditanya Enggak, itu antum nggak tanya tahu, ibu kota. konyol gitu. Ibu kota Jakarta dia tanya tadi. Iya maaf salah. Aduh. Selipang itu, maaf salah itu. Kalau ditanya ibu kota Jawa Timur itu apa? Misalkan orang nggak tahu saya. Nggak tahu. Ini maksudnya apa? Hal umum yang semua orang tahu, tapi disangkal. Itu, Ya balik lagi yang Pak. bikin orang Balik itu lagi ke nggak laptop sehat dulu itu. aja Pak. Balik lagi Itu ke laptop. nggak sehat. Kembali ke laptop Ya. aja. Enggak, iya. Tadi kan diungkit sama Bapak Ummu itu, makanya saya jawab gitu. Enggak, bukan mendebat. Saya kesalnya kalau sesuatu yang sudah Saya umum nggak- tahu. Gini gitu. Pak, saya nggak nuduh mendebat. Kalau kan Iya, Ini saya akan juga minta. cuma jelasin doang, Pak. Enggak, saya cuma jelasin. Maksudnya gini loh Pak, kita kan intinya kan saling berbagi ilmu kan. Mm-mm. Nah Ustadz tadi kan CLC bilangnya kan tidak tahu lah, sebaiknya kan jenengan beritahu, jangan seudon dulu, itu loh maksud saya. Iya itu makanya saya Ya, jawaban biar saya itu diskusinya tadi, Pak. itu Penjelasan. hidup. Penjelasan Jangan saya kayak antum- tadi itu. Misalkan jangan iya. antum Itu pengen penjelasan. nanya doang, kami yang jawab kan bukan diskusi begitu. Iya, saya maksud bukan masalah di sini intinya, Pak. Intinya itu satu hal umum yang sudah orang tahu, tapi ditanyakan. Itu yang bikin masalah, Pak. Saya nggak Misalkan- setuju begini ya. misalkan Saya nggak gini, setuju Pak. begini. Ya Sedikit itu izin. beda pandang. Saya nggak setuju begini.
parameter pribadi digunakan untuk menghakimi orang lain, saya tidak setuju. Oh, itu Karena bukan bagi parameter saya itu ya. begini, sesuatu yang maklum bagi kita itu belum tentu maklum bagi orang lain. Misal antum maklum, misal kalau antum hafal Quran, antum tahu mana ayat-ayat yang takkilun, saya kurang tahu ya, saya bertanya gitu. Bukan ketika ada orang tidak tahu, bukan menjas, ente kok nggak tahu sih ini maklum, bukan, kasih tahu aja sudah. Karena nanti ketika Ya, itu. antum bertanya, Iya. kami juga bisa menjas Kan. antum. Itu aja nggak tahu hikmah, ngapain muslim? Kan bisa nanti. Loh, Jadi bukan saya di rasa situ. santai Iya, iya. saja, Pak. Jangan Iya, saya paham. Yang saya tadi kan saya intinya itu satu yang bikin masalah. Itu loh. Yang bikin masalah ketika ada komunikasi itu terjadi di situ. Hal umum yang biasa orang tahu, kita nggak tahu. Gitu loh. Maksudnya kita tahu, tapi misalkan saya ditanya, apa itu tawasul? Coba jelasin tawasul. Itu padahal kita sama-sama tahu. Ada kembali Anda ke padahal Saya sama-sama nggak tahu. percaya. Saya nggak Baik, percaya misalkan. antum tahu tawasul. Gini, sebentar. Itu misalkan. Jangan ke tawasul dulu. Jangan ke tawasul dulu. Jadi gini ya, jenengan kan mengatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan takkilun itu kan umum, sudah semua orang tahu. Saya kira kok enggak ya. Coba jenengan survei satu desa itu yang ayat-ayat yang takkilun itu yang tahu itu berapa orang? Coba jenengan. Itu enggak umum itu. Kalau ibu kota Jakarta, orang Indonesia semuanya tahu. Gitu loh, Pak. Jenengan tahu, bukan berarti orang lain itu. Maksud saya itu yang belajar agama. Maksud saya itu. Ya mungkin Ya. harus didikte. Jadi Didikte. di sini kan enggak semua orang belajar Kita balik agama aja di ke- sini. Nggak alim semua ya. Apa nggak ya, alim semua orang ya. itu Iya, Tapi bisa jangan dalil ya. Kalau Iya, iya, jenengan paham. tahu, Jangan, sebentar Pak, Pak. Iya, saya, paham. saya selesaikan dulu. Kalau jenengan tahu ya dibagikan ilmunya gitu loh. Jangan langsung naik darah, emosi, jangan gitu Pak. Santai saja, santai. Iya paham. Di sini kan bukan tempat orang alim Pak ya, nggak orang yang nggak biasa dalil kan ya. Nggak paham ya. Ya, itu Ya, lanjut aja. silakan penilaian Lanjut antum, aja kami terus saya. silakan. Malah ngambek gini loh, bapaknya. Pak. Terkait tadi kan bilangnya gini, itu kan semua orang tahu. Terkait tadi apa? Pertanyaannya? hikmah. Hikmah Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kalau ditarik, itu kan semua orang tahu. Kenapa kalian gitu? Nah, justru saya pengen tahu ini. Bukan. Itu loh, Pak. Bukan itu. Bukan itu. Bukan Terus? itu. Maksud yang Kalau tadi itu bukan yang itu bikin apa? masalah itu manusia disuruh berpikir di Al-Quran itu umum apa atau tidak. Ya kalau hikmah itu lain Pak. Saya nggak bahas itu. Bukan itu. Kalau hikmah tadi yang dibilang apa, bahasa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab agar manusia untuk berpikir, kan gitu. Tapi kan Pak, pertanyaan saya bukan apa itu kurang apa ya, kurang pas itu Pak. Kalau dijawab itu kurang pas untuk jawaban itu. Karena apa? Karena di ayat Al-Quran pun tanpa bahasa Arab pun manusia sudah harus berpikir gitu loh. Bukankah apa alam semesta ini dan itu tumbuh-tumbuhan itu ada, masa lu nggak mikir kan? Ada itu ayat kayak begitu, kayak macam itu. Ya, Itu kan nggak apa-apa Pak. Saya Yang- belum yang- tahu Pak itu nggak Pak. apa-apa, Pak. Yang itu ya, yang berpikir ya. Tapi ya pertanyaan saya itu kan tadi yang itu berbahasa Arab itu kenapa? Tetapi yang penting adalah Pak, jangan mendinai atau menolak dari surat Yunus ayat 2 itu. Enggak nolak Pak. Bukan. Jadi memang Allah sudah memberitahu jawabannya. Jadi ketika antum tidak puas kepada Allah jawabannya itu maka- aduh, logika salah itu Pak. Sesat itu sampean yang ngomong kalau saya begitu. ya kalau gitu antum Itu sampai antum harusnya memahami dong apa yang telah dikatakan Allah. Lah Allah sudah iya. jawab. Apa kalau kesimpulan begitu itu sesat Pak? Salah Pak. Salah pikir. Begitu antum sudah memahami ya maksudnya takkilun itu kan? Iya. Sudah memahami toh? Enggak, paham maksud Bapak yang tadi itu, yang saya bilang sesat pikir itu di Pak. Kalau saya menolak ayat Yunus 2 itu salah Pak.
Oke, Saya kalau menerima gitu ayat apa? antum, Saya kalau gitu menerima antum ayat jangan mengatakan bahwa perkataan Allah tentang takilun itu jawaban-jawaban yang remeh-temeh gitu, Pak. Ini adalah itu kan jawaban kesimpulan Allah. Bapak. Enggak, Pak. Ya, Pak. Itu aduh. Ya udah Antum lanjut lah. mengatakan tadi, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, ini kan Allah sudah menjawab. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya kan jelas toh memahaminya? Bapak jelas nggak? Jelas. Udah jelas kan? Ya sudah kalau jelas. Ada iya, Pak. ada Kalau hadis itu bunyinya ya. gini, semoga bisa menjawab ya. Salah satu hikmah konteks bahasa Arab itu teman-teman bisa lihat dalam Al-Quran. Ada sebuah hadis yang berbunyi ahabbu al-araba li thalath uhibbu la ahabbul araba li thalathin. Ya, cintai oleh kalian akan bahasa Arab, akan Arab karena 3 alasan. 1, li'anni arabiyun, karena aku orang Arab. Wal Qur'anu arabiyun, dan Quran itu bahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah arabiyun, dan perkataan orang-orang ahli surga, penduduk surga itu juga bahasa Arab. Bisa nggak dipahami di sini? Iya, poinnya. Poin. Jadi harus memahaminya gitu tuh gimana? Maksud saya itu. Poinnya apa itu? Aduh. Saya pikir udah poin loh itu, Bang. Saya pikir udah poin. Kita poinnya mana lagi? Iya, Pusing kalau aku. sudah poin itu jelasin. Poinnya apa? Ya poinnya kan gini. Bahasa sederhananya. Cintai bahasa Arab karena 3 faktor. Kan gitu. Pertama, karena aku dari bahasa Arab. Masih Rasulullah itu dari bahasa Arab. Lalu penduduk surga nanti juga dengan bahasa Arab. Kan gitu tadi. Itu poin itu. Satu lagi apa tuh Tasian? Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran Kenapa dari bahasa Arab. kenapa dikatakan la'allakum ta'qilun, semoga kalian menjadi orang berpikir? Karena bahasa Arab itu sendiri secara gramatikal bahasa Arab, dia itu merupakan salah satu ijaz ataupun bukti kemukjizatan. Dengan bukti kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang. Ya, kalau kalian mampu, coba buat ayat tandingan. Ada itu ayatnya dalam Al-Baqarah kalau nggak salah ayat berapa ya? 29 ya. Ya, ketika Allah Subhanahu menantang orang-orang musyrik untuk membuat ayat Al-Quran dan mereka tidak mampu. Mengapa mereka tidak mampu? Sehingga mereka di situ berpikir, wah ini susunan bahasa Arabnya begini, ya tidak bisa ditiru dan lain-lain sebagainya. Itu sangat sesuai dengan alasan tadi la'allakum ta'qilun. Pasti semoga kalian menjadi orang yang berpikir. Ketika mereka memikirkan bahasa Arab yang begitu Masya Allah maknanya, sastranya, mereka meyakini ini luar biasa sekali, ini dari Tuhan. Kan bisa begitu. Jadi poinnya mungkin ya Pak. Poinnya tuh biar orang pinter Pak. Bahasa Arab itu. Ada di Ya, ayat Bapak bisa lihat. Fusilat ayat 44 ya. Itu cukup panjang, dia menceritakan. Bisa dibuka Ki Demang, Fusilat ayat 44 itu. Aduh, HP ku satu ini. Nggak bisa buka aku. Lau ja'alnahu Qur'anan a'zamiyan laqalu laula fusilat ayatuh a'zamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim
waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadauna mim makanim ba'id. Artinya Pak, jadinya seandainya kami menjadikan Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Nabi Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka penyumbat dan mereka buta terhadap Al-Quran. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi garis bawahnya, karena Nabi adalah orang Arab, terus juga Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita pelajari bahasa Arab dan Al-Quran, itu adalah sebagai penyembuh bagi kita sendiri. Apa itu Pak? Tadi Pak ayat berapa Pak? Fusilat 44 Pak. Fusilat 44. Oke siap. Oke siap. Monggo silakan Bang Sensen. Assalamualaikum.